Disimpulkan bahwa barter ini adalah kecil dibandingkan dengan kesemuanya itu. Kesemuanya itu panglima-panglima pada berontak tuh Pak. Dengan Panglima Soeharto yang berniat baik, yakni proyek kesejahteraan prajurit dan pembangunan daerah. Nah menurut saya bantahan dari Nasution yang ditulis di memoarnya ini sekaligus membantah isu-isu yang menyatakan bahwa Pak Harto menyelundup kemudian diberhentikan dari Panglima Kodam. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi dengan YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa Channel, YKCB Channel. Semoga teman-teman di sana yang dirahmati Allah dalam keadaan sehat selalu. Dan ini kembali bersama Pak Nurjohan Nuh, penulis dari buku ini, Pak Harto dari Mayor ke Jenderal Besar. Nah, ini adalah episode kelima dari pembahasan tentang buku ini. Sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang sejarah Pak Harto di era kemerdekaan. 11 tahun Pak Harto menjadi letnan kolonel dan menjabat 12 jabatan. Nah, bisa diceritakan setelah Pak Harto menyandang pangkat kolonel? Ya, makasih Mas Haji. Pada episode sebelumnya Pak Harto menjadi letnan kolonel selama 11 tahun. Terus Pak Harto diangkat jadi Panglima di Ponorogo, Tentara Teritorium 4 di Ponorogo. Selain sebelumnya Pak Harto ditetapkan TT 8, mendapat penolakan, akhirnya dirubah. Selain itu keputusan Nasution menetapkan berbagai panglima juga mendapat penolakan, seperti kita udah lihat di episode sebelumnya. Nah, penolakan para panglima ini kemudian meningkat. Mereka membentuk dewan-dewan mulai dari TT1 Kolonel Simbolon membentuk Dewan Banteng, Dewan Gajah ya, di Medan. Di Medan itu tanggal 22 Desember. Kemudian Komandan Resimen 4 Letkol Ahmad Hussein membentuk Dewan Banteng di Padang. Terus Kolonel Barlian Sriwijaya membentuk Dewan. Dari Sriwijaya membentuk Dewan Garuda. Di Palembang tuh ya? Di Palembang. Kalau sebelumnya menolak keputusan Nasution, nah sekarang dia selain menolak dia membentuk dewan-dewan. Selain di Sumatera juga di Kalimantan dibentuk Dewan Lambung Mangkurat. Ketuanya Letkol Hasan Basri. Terus Letkol Vance Samuel membentuk Dewan Mauni. Oke. Terus ya sudah. Kalau kita lihat sekarang, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, seluruh kodam di luar Jawa itu udah membentuk dewan dan tidak patuh lagi pada Jakarta. Jadi keadaan tahun 50 ini luar biasa. Mereka udah nggak, para panglima itu udah nggak nurut lagi kepada Nasution. Dia membentuk dewan-dewan dan memutuskan hubungan dengan MBAD. Itulah yang terjadi pada waktu dekade terakhir tahun 50-an. Tidak hanya dewan ya, mereka juga membentuk pemerintahan tersendiri kemudian ya. Anda bilang memutuskan hubungan dengan Jakarta. Nah, terus bagaimana pemerintah Indonesia menanganinya, Pak? Iya, dewan-dewan itu kemudian diperakasai oleh Ahmad Hussein tanggal 15 Februari tahun 58, mendeklarasikan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang kita kenal PRRI. Itu terus 2 hari kemudian tanggal 17 Februari 58 juga masih tahun 58 di Sulawesi dideklarasi Permesta. Nah, pada titik ini Nasution menyadari bahwa seluruh tentara teritorium di luar Jawa itu semuanya udah membangkang. Nah, yang dipakai oleh Nasution untuk mengatasi pemberontakan ini adalah pasukan yang masih ada di Jawa, teritorium Siliwangi, di Ponorogo dengan Brawijaya. Nah, pada
mengatasi pemberontakan ini mulailah kerjasama Nasution dengan Pak Harto, selain juga kerjasama dengan Kolonel Sadikin dari Bandung, terus Kolonel siapa nih Pak? Sarbini dari Jawa Timur. Mereka inilah yang akhirnya membantu Nasution menumpas pemberontakan yang ada di yang sudah mendeklarasi PRRI Permesta itu, Pak. Oke, kemudian apa Pak yang kita bisa tarik pelajaran dari kekisruhan di awal kemerdekaan itu? Era 50-an tepatnya, bukan nggak terlalu awal bentar. Iya, fase setelah kemerdekaan emang menjadi pelajaran berharga bagi Pak Harto ya. Negara yang tidak stabil, negara yang penuh goncang-ganjing baik militernya, politiknya. Dampaknya negara itu nggak bisa membangun. Nggak bisa membangun, kalau tidak bisa membangun, tidak mungkin bisa membuat rakyat sejahtera. Maka stabilitas menjadi acuan pertama oleh Pak Harto pada waktu kemudian mendapat kesempatan memerintah di Indonesia. Oke. Nah, setelah menjadi Panglima di Penogoro, menjadi kolonel ya Pak Harto ya. Bagaimana Pak karir selanjutnya dari Pak Harto? Ya, setelah menjadi Panglima di Penogoro, Nasution tahu persis nih karena memberantas pemberontakan bersama Pak Harto dengan panglima-panglima yang lain, tahu persis siapa yang benar-benar berjiwa NKRI dan yang bukan. Nah, setelah itu 3 tahun menjadi Panglima, Pak Harto dipromosi untuk sekolah di SSKAD, sekolah Sesko ya. Sesko, ini Sesko Staf Angkatan dan Komando. Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. Ini dikatakan promosi karena kalau Pak Harto tidak ikut SSKAD itu Pak Harto untuk jadi jenderal akan susah gitu. Ini menjadi persyaratan untuk untuk menjadi jenderal harus, kalau sekarang namanya Sesko. Sesko. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, pada waktu ikut sedang Pak Harto kursus Sesko lah ya. Keluar isu bahwa Pak Harto pada waktu menjadi Panglima itu menyelundup. Nah, Pak Harto pada waktu itu Panglima Kodam di Ponorogo adalah penguasa perang daerah tuh Pak pada waktu itu ya. Nah, kalau daerah lain mengambil alih kekuasaan dari tempat sipil, sebagai Panglima penguasa perangnya tuh di Kodam di Ponorogo adalah Pak Harto. Nah, pada waktu itu rakyat di Jawa Tengah dalam susah karena gagal panen, nggak ada beras. Terus Pak Harto mengumpulkan Muspida ya, jadi gubernur, kejaksaan, Kejati ya, musyawarah pimpinan daerah. Pak Harto menawarkan Jawa Tengah yang kelebihan gula itu ditukar dengan beras, dibarter dengan beras yang ada di Singapura. Nah, setelah disetujui, dilaksanakan dengan cara beras dari Singapura dikirim dulu ke Semarang, ke Pelabuhan Mas Semarang, baru gulanya dikirim ke Singapura. Nah, kejadian ini sekarang kita dengar lah isu-isu yang mengatakan Pak Harto nyelundup, terus dia dihukum terus dia disekolahkan. Padahal disekolahkan dia dipromosi bukan dihukum gitu. Nah, bantahan tentang Pak Harto bahwa Pak Harto dikatakan menyelundup ini ditulis oleh Nasution di bukunya Memenuhi Panggilan Tugas jilid 5 halamannya 266. Saya bacakan, Mbak. Ada yang menyebut bahwa Jenderal Soeharto dipindahkan dari Kodam di Ponorogo akibat dari operasi Budi. Ini tidak benar. Perkaranya diurus di masa saya menjadi Kasat, padahal operasi Budi diadakan di masa saya bukan Kasat. Lalu di halaman 24 Nasution menuliskan, disimpulkan bahwa barter ini adalah kecil dibandingkan dengan kesemuanya itu. Kesemuanya itu panglima-panglima pada berontak tuh Pak. Dengan Panglima Soeharto yang berniat baik, yakni proyek kesejahteraan prajurit dan pembangunan daerah. Nah, menurut saya bantahan dari Nasution yang ditulis di memoarnya ini sekaligus membantah isu-isu yang menyatakan bahwa Pak Harto menyelundup kemudian
diberhentikan dari Panglima Kodam, terus disekolahkan. Nah, biasanya setelah lulus terus jadi jenderal tuh kalau sekarang. Nah, Pak Harto juga itu Pak, setelah lulus SSKAD, apa jabatan Pak Harto berikutnya? Ya, Pak Harto lulus tahun 60, lulus nomor 1 di SKAD. Tahun 60 dia dinaikkan pangkatnya menjadi Brigadir. Jabatannya Deputi 1 KSAD. Jadi kalau sebelumnya saya bilang Nasution seakan-akan menghalangi karir Pak Harto, nah sekarang ini Nasution malah memberi banyak bulan madu lah ya. Bulan madu antara Nasution dengan awal bulan madu Pak Nasution dengan Pak Harto. Terus selain sebagai deputi, Pak Harto ditunjuk ini Ketua Ad Hoc Retooling Angkatan Darat. Ini kan kayak inspektorat Angkatan Darat gitu kan. Kalau dia dituduh penyelundup, kenapa dia ditunjuk jadi inspektorat gitu. Nah, selain 2 jabatan di atas, Pak Harto juga diangkat menjadi Panglima Korps Tentara Cadangan Umum Angkatan Darat, Caduat. Kemudian diangkat jadi Panglima Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat. Selain itu sebagai Deputi Indonesia Timur. Seperti saya bilang, jika awalnya Nasution seakan-akan menghambat karir Pak Harto, setelah sama-sama memberantas berbagai pemberontakan di tahun 50, Pak Harto diberi jabatan oleh Nasution malah over gitu Pak. Ya. Nah, tidak kurang 5 jabatan dikasih di pundak Pak Harto. Ini tahun 61. Pertama Deputi KSAD, Ketua Ad Hoc Retooling Angkatan Darat, Panglima Caduat, Panglima Kohanudat, ini Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat, dan Deputi KSAD Indonesia Timur. Pada Desember 1961 Pak Harto sebagai Deputi 1 KSAD ikut dengan Pak Nas ke Eropa, ke Jerman, Perancis, dan Polandia kalau nggak salah ya. Nah, pada waktu di Jerman, Pak Harto ketemu dengan B.J. Habibie. Itu tahun 61, B.J. Habibie sedang menyelesaikan program doktor di Aachen di Jerman. Nah, Pak Harto sudah kenal Habibie sejak tahun 50 karena markas Brigade Garuda Mataram berhadapan dengan rumah Habibie. Nah, pada satu malam, 2 anaknya Habibie datang ke markas Brigade sambil nangis mengatakan bapaknya sakit. Terus Pak Harto bersama dokter Brigade datang ke rumah Habibie. Sampai di sana ternyata Alwi Habibie nih, bapaknya Habibie, kena serangan jantung. Dia meninggal di hadapan Pak Harto, dan Pak Harto lah yang menutup mata Habibie. Jadi Habibie dengan Pak Harto tuh dari tahun 50 sudah kenal, tahun 61 ketemu lagi ngambil program dokter di Aachen. Terus ya Pak Harto ngelihat ini anak pinter gitu ya, pinter, dan memang Habibie luar biasa pinternya karena Habibie itu punya rumus Habibie. Rumus Habibie itu dapat meneliti kelelahan logam sampai atom-atomnya. Crack progression of random nama ininya. Selain rumus Habibie ada faktor Habibie, ada teori Habibie, ada fungsi Habibie. Dahsyat ya. Nah, terus Habibie menemukan puluhan paten. Nah, salah satu patennya adalah sayap Airbus yang nempel ke bodinya itu patennya punya Habibie. Wow. Nah, dengan kejeniusan Habibie yang luar biasa dan sudah kenal oleh Pak Harto dari tahun 50. Pada waktu Pak Harto jadi presiden, Habibie menjadi Menteri Riset dan Teknologi selama 20 tahun. Selain Menristek, Habibie dikasih jabatan tidak kurang 25 jabatan. Direktur PAL, Direktur Pindad, Direktur Boma Bisma, Ketua Batam, Otorita Batam, Ketua Industri Strategis. Jadi benar-benar Pak Harto sangat menaruh kepercayaan luar biasa kepada Habibie. Dan di bidang politik, Pak Habibie adalah Ketua Harian Dewan Pembina Golkar. Selain itu Habibie dikasih lagi Ketua Ikatan
cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, pada waktu Habibie menjadi ketua ISMI, Habibie ngajak ketua NU Gus Dur untuk masuk ke dalam ISMI. Gus Dur nggak mau. Gus Dur bilang, saya ini Islam pinggiran, biar saya di pinggir aja, biar aja Pak Habibie yang Islam intelek. Nah, antara Gus Dur dan Habibie kemudian sejarah menuliskan Habibie menjadi presiden ketiga dan Gus Dur menjadi presiden Indonesia keempat. Jadi inilah waktu Pak Harto pangkat Brigjen, Pak. Oh. Nah, itu 61 ya. 61. Awal 60-an ya. Iya. Nah, itu salah satu episode penting menurut kita dari Pak Harto yang perlu untuk diketahui. Terima kasih Pak Nur. Selanjutnya kita akan masuk ke episode berikutnya tentang karir militer Mayor Jenderal Pak Harto sebagai Maijen. Nah, ini yang kemudian masuk ke G30 SPKI ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.